Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di video kali ini kita lanjutkan materi tentang induksi matematika pada pernyataan yang memuat tanda ketaksamaan atau pertidaksamaan. Di sebelumnya kan yang kita buktikan menggunakan induksi matematika itu adalah rumus deret. Nah, adapun yang di video kali ini kita akan membahas pernyataan matematika yang berupa pertidaksamaan atau biasa juga disebut dengan ketaksamaan. Oke, oleh karena itu kalian harus ingat kembali ya tanda-tanda ketaksamaan itu. Ada yang masih ingat? Pengantar dulu ya. Tanda hubung yang digunakan pada tiap pernyataan antara lain sebagai berikut. Nah, ini yang pertama adalah itu biasa dibaca besar dari, kemudian yang kedua kecil dari atau kurang dari ya. Untuk yang ketiga besar atau sama dengan, yang keempat kurang dari atau sama dengan, dan yang terakhir itu adalah tidak sama dengan. Untuk tanda hubung yang tidak sama dengan ini jarang digunakan ya dalam pernyataan-pernyataan yang akan kita buktikan nanti. Yang umum digunakan itu yang empat ini ya. Nah, apa yang membedakan antara besar dari dengan besar dari sama dengan? Kalau dari segi simbol jelas yang besar dari sama dengan ada garis tambahan di bawahnya. Adapun yang hanya besar dari itu tidak ada garis tambahan. Nah, yang membedakan kalau dia besar dari sama dengan, kalau dia sama dengan itu boleh ya untuk pernyataan besar dari atau sama dengan. Adapun kalau pernyataan yang besar dari maka tidak boleh sama dengan. Nah, seperti itu. Oke. Serasa sudah kalian tahu itu ya. Untuk sifat-sifat sendiri ini kalian harus ingat kembali ya beberapa sifat dasar pertidaksamaan antara lain sebagai berikut. Jika A kecil dari B maka A tambah C pasti kecil daripada B tambah C. Dan juga A kurang C itu pasti lebih kecil daripada B kurang C. Ini A, B, C adalah bilangan ya. Jadi A, B, C ini adalah bilangan. Contoh kalau dalam bilangan itu 2 ya. Misalnya 2 kurang dari 4. Nah, kalau kita ambil suatu bilangan C misalnya ya. Sembarangan bilangan C, misalnya C-nya berapa ya? 3. Nah, nanti akan berlaku 2 ditambah dengan 3 itu sama dengan tetap kurang dari 4 ditambah dengan, bilangnya harus sama ya, tambah dengan 3 ya, jelas ya. 2 tambah 3 itu kan 5 ya. 4 tambah 3 itu berapa? 7 ya. Intinya tandanya tidak berbalik. Tandanya tidak berbalik. Tetap dia kecil dari ya, seperti itu. Oke. Nah, sifat yang kedua, jika A kecil dari B dan C adalah bilangan positif, maka A kali C itu tandanya tetap kecil dari B kali C. Dan A per C kecil daripada B per C itu kalau C-nya bilangan positif. Adapun kalau bilangan negatif dia terbalik ya. Tandanya terbalik. Jika A kecil dari B, kalau dikalikan dengan C kedua ruasnya, maka tandanya berbalik menjadi A kali C besar dari B kali C ya. Itu kalau dikalikan dengan negatif. Kalau dikalikan dengan positif tetap. Yang ketiga, A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A pasti kecil dari C. Ini jelas ya. Jadi kalau ada dua pernyataan bilangan ya, misalnya 2 kurang dari 3. Nah, ini kan yang ini harus sama B-nya ya. B-nya nanti dengan yang ini ya. Nah, misalnya 2 kecil dari 3. Dan ada pernyataan lain, 3 kecil dari berapa misalnya? 10. Nah, kalau ini dengan ini sama kan ya. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa 2 itu kecil dari 10 ya. Oke. Ke yang keempat, jika A kecil dari B dan C itu adalah bilangan yang besar dari 0, maka
Nah, ini ada kekeliruan di sini, nanti kalian perbaiki ya. Ini harusnya, ini tandanya harusnya tetap sama dengan yang di sini ya. Harusnya begini ya, A kurang dari B tambah C. Nah, seperti itu. Jadi kalian rubah nanti ini ya. Kalian rubah tandanya saja. Harusnya kan di sini kurang dari ya. Tapi di sini yang saya tuliskan besar dari. Oke, misalnya bilangannya bagaimana? Misalnya 2 kurang dari 4. Nah, kalau ruas kanan kita tambahkan dengan sesuatu bilangan ya. Misalnya bilangan tersebut berapa ya misalnya, asalkan dia besar dari 0, misalnya 10 lah misalnya. Ini ditambah dengan 10. Nah, itu tandanya nanti tetap dijamin tidak berbalik ya, tetap dijamin tidak berbalik. Tetap itu 2 kurang dari 4 tambah 10 selama ini bilangan positif. Beda kalau halnya ini bilangan negatif, maka tidak ada jaminan. Misalnya kita tambahkan dengan negatif 10 ya. 2 tambah negatif berapa? 4 tambah negatif 10 kan jadinya nanti negatif 6. Nah, tandanya nanti kalau kita tidak balik, masa 2 kecil dari negatif 6? Itu jelas pernyataannya salah, seperti itu. Beda halnya kalau dia yang ditambahkan itu adalah bilangan positif. Oke. Nah, ini ada 4 di sini. Sebenarnya ada satu sifat lagi ya, ada satu sifat lagi. Gini sifatnya. Jika A kecil dari B, kemudian ada pernyataan lain C kecil dari D. Nah, ini kalau dijumlahkan, kalau yang tadi A kecil dari B, kemudian C kecil dari D. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya antara kedua ruas, yaitu A ditambah dengan C, kemudian ruas kiri ya, ruas kanannya B ditambah dengan D. Nah, tandanya tetap kurang dari. Nah, seperti itu. Ada sifat, atau kalian tambah sifatnya, ada sifat yang kelima berarti. Jadi katakan ini sifat yang kelima. Oke, kita masuk pada bentuk soalnya gimana? Nah, ini buktikan untuk setiap n bilangan asli berlaku n itu pasti kecil dari 3 pangkat n. Nah, n ini bilangan asli ya, misalnya berapa? 3 dengan 3 pangkat berapa? 3 ya. Nah, n-nya 3 berarti ya. 3 pangkat 3 itu kan 27 ya. Nah, maka tandanya kecil dari atau besar dari? Ya, kecil dari. Artinya ruas kiri itu selalu lebih kecil dari ruas kanan, asalkan n-nya kita ambil bilangan apa tadi? Bilangan asli ya, seperti itu. Ada pernyataan seperti ini. Nah, ini yang akan kita buktikan kebenaran dari pernyataan tersebut. Misalkan Pn adalah, ya ini seperti biasa pernyataannya itu kita misalkan dalam Pn. Langkah pertama ya sama, yaitu basis. Kita buktikan P1 benar. Nah, di sini n-nya tidak dibatasi ya. Beda kalau dibatasi, misalnya n-nya harus besar dari 10 ya, berarti n-nya yang kita ambil harus di atasnya 10 ya, harus di atasnya 10 atau sama dengan 10 begitu. Tapi ini tidak dibatasi, berarti seluruh bilangan asli n. Nah, kita ambil bilangan asli yang terendah ya, atau batas bawahnya biasa kita sebut dengan batas bawah, yaitu 1 ya, yaitu 1. Maka kita harus buktikan P1 harus benar. Nah, untuk ruas kiri P1 kita tinggal substitusi. Ini bukan deret ya. Ini ruas kirinya bukan deret. Nah, kalau n-nya sama dengan 1 ya sudah, kita tinggal ganti saja n-nya sama dengan 1, sehingga nilai dari P1 adalah 1. Untuk ruas kanan itu pernyataannya adalah 3 pangkat n. Kalau n-nya kita ganti 1 jadinya 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berapa? 3 ya. Oke. Nah, kita lihat antara 1 dan 3. Ya, 1 jelas lebih kecil dari 3. Artinya ruas kiri kecil dari ruas kanan. Ya, ini pernyataannya berarti untuk P1 benar. Ya, karena ruas kiri kecil dari ruas kanan. Ya, ini kan pernyataan mengatakan secara umum ruas kiri itu harus selalu kecil dari ruas kanan. Nah, ternyata di P1 memenuhi ruas kiri kecil dari ruas kanan. Oke, kita pindah ke langkah yang kedua. Nah, di langkah yang kedua ini ya, yaitu langkah induksi.
tadi. Langkah induksi ada 2 tahap ya. Pertama kita hipotesis dulu ya. Kita buat hipotesa dulu, andaikan PK benar. Maka PK tidak perlu dibuktikan kebenarannya ya, karena ini sudah diandaikan dia benar. Berarti berlaku K kurang dari 3 pangkat K. Tadi kan pernyataan umumnya adalah N kecil dari 3 pangkat N. Jadi kalau N-nya kita ganti K ya K kecil dari 3 pangkat K. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa PK tambah 1 itu benar. Nah, di sini ada tambahan sedikit ya, beda dengan yang di deret kemarin, pembuktian induksi pada deret. Itu tidak ada menyuruh kalian untuk menuliskan tujuan. Sebenarnya sih tidak wajib ya, ini hanya trik saja. Kita kan akan membuktikan PK tambah 1 itu benar ya, PK tambah 1 itu benar. Artinya apa? Kalau N-nya kita ganti K tambah 1, yang ini harus nanti kita tunjukkan bentuknya seperti ini. Ini kan pernyataan PK tambah 1 ya. Ini pernyataan PK tambah 1. Ingat, ini adalah tujuan. Jangan kalian berangkat dari tujuan sini ya. Masa kita mau ke Palu berangkatnya dari Palu, kan tidak tidak nyambung seperti itu. Jadi ini adalah tujuan, sekedar sekedar petunjuk arah bahwa nanti arahnya kita akan menuju ke sini ya. Menuju ke K tambah 1 kecil dari 3 pangkat K tambah 1. Karena itu adalah pernyataan PK tambah 1. Nah, kita melangkahnya dari mana? Arahnya kita dari mana? Nah, nanti arahnya kita itu harus dari sini. Karena ini kan yang dijamin kebenarannya. Nanti yang K kecil dari 3 pangkat K ya, itu nanti yang kita gunakan mengarah ke ini ya, K tambah 1 kurang dari 3 pangkat K tambah 1. Ya, itu hanya tujuan yang ini tujuannya kita. Oke, seperti apa itu? Mari kita simak. Karena K bilangan asli, maka 1 pasti lebih kecil dari 3 pangkat K. Jelas ya, kalau K-nya kita ganti yang minimal lah. Minimal K-nya kita ganti 1, kan K itu bilangan asli ya. K-nya kita ganti 1, maka pasti 1 kecil dari 3 pangkat 1. Itu kalau 1, apalagi kalau 2. 3 pangkat 2 9 ya jelas. Makin ke sana dia tidak tidak pasti tidak akan terbalik tandanya. Tidak mungkin nanti 1 lebih besar dari 3 pangkat berapa misalnya. Itu tidak mungkin. Maka ini bisa kita simpulkan ini benar. Oke? Tanpa dibuktikan sebenarnya ya. Oke. Kemudian kita gunakan pernyataan ini. Ini tadi pernyataan yang dari sini. Nah, ini tadi. Ini harus kita berangkat dari sini ya. Nah, ini kita gunakan di sini. 1 kecil dari 3 dan K kecil dari 3 pangkat K itu tadi dari sini kan. Nah, ini kalau kita jumlahkan di sifat kelima tadi ada sifat tambahan yang saya jelaskan di awal tadi ya. K ya. K kurang dari kurang dari 3 pangkat K. Iya, oke. Ini pernyataan kalau kita gabungkan ya, kalau kita gabungkan nanti kan bentuknya satu sini ya. K tambah 1 kurang dari, tadi ada sifat ya, tandanya tetap kurang dari 3 pangkat K ditambah dengan 3 pangkat K. Nah, seperti itu ya kan. Ini kalau dijumlah jadinya kan 3 pangkat K tambah 3 pangkat K. Kalau ini kita jumlah jadinya 1 tambah K atau K tambah 1 itu sama saja. Oke. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Bisa dipahami ya? Itu kalau dijumlah, itu kalau dijumlah menggunakan sifat yang kelima tadi. Nah, perhatikan untuk ruas kiri, ini untuk ruas kiri itu sudah sama dengan tujuannya kita. Nah, itu sudah sama dengan apa? Tujuannya kita. Maka untuk ruas kiri kita diamkan saja seperti itu. Tinggal yang kita pikir itu adalah ruas kanan. Bagaimana caranya ruas kanan ini kita ubah bentuknya ke seperti ini. Ya, oke. Bagaimana triknya? Bagaimana idenya? Perhatikan. Idenya adalah kita jumlah saja satu suku lagi di ruas kanan itu adalah 3 pangkat K. Nah, pertanyaan, apakah tandanya ini tidak berpengaruh?
apakah tandanya itu tidak memungkinkan untuk terbalik? Ada sifat tadi, kalau A kecil dari sifat keempat kalau tidak salah ya, A kecil dari B, itu kalau ruas kanannya kita tambahkan dengan suatu bilangan C ya, suatu bilangan C misalnya, selama C itu kita jamin dia besar dari 0, maka tandanya tetap berlaku, kecil dari. Seperti itu ya. Ini kan 3 pangkat K ini kan pasti bilangan positif sebab dia eksponen ya. Ingat, eksponen itu tidak memiliki nilai negatif. 3 pangkat K itu pasti bilangan positif. Maka kita bisa jamin kalau kita tambah dengan 3 pangkat K, tandanya di sini tetap berlaku kurang dari. Seperti itu. Beda kalau kita jumlahkan dengan sesuatu bilangan yang negatif atau kita belum jamin apakah dia negatif atau positif, maka tidak boleh. Kalau kita jamin itu positif maka boleh. Nah, pertanyaan berikut, kenapa sih harus 3 pangkat K? Bukan 5 pangkat K, bukan 10 pangkat K. Kan itu semua bukan bilangan yang negatif, dipastikan positif. Nah, tujuannya nanti kalian lihat sendiri. Ini untuk ruas kiri, ini 3 pangkat K-nya ada 3 ya, ada 3 suku. Sama halnya kalau misalnya 3 pangkat K-nya itu kita misalkan A, jadi kan bentuknya seperti ini, A ditambah A ditambah A, gitu kan, jadinya nanti 3A ya. Jadi A-nya kalau kita ganti dengan 3 pangkat K, maka bentuknya nanti seperti ini. Bentuknya seperti ini, gitu maksudnya ya. Oke, nah selanjutnya ini kan perkalian bilang berpangkat dengan basis yang sama, yaitu 3. Pangkatnya dijumlah. Ingat ya, sifat perkalian operasi perpangkatan. Ini pangkatnya 1, ruas kiri dikalikan dengan ruas kanan sebelah kanannya 3 pangkat K. Nanti pangkatnya dijumlah sebab itu basisnya sama. Nah, jadinya bagaimana bentuknya? Ya, bentuknya adalah 3 pangkat K tambah 1. Nah, perhatikan. 3 pangkat K tambah 1 ini ternyata sudah sama bentuknya dengan tujuan. Artinya kita sudah sampai di tujuan. Ruas kiri memang dari awal sudah sama, ruas kanan kita sudah tunjukkan sama, dan PK tambah 1-nya terbukti. Nah, ini ada pertanyaan. Tadi kan ada pertanyaan seperti ini. Kenapa harus 3 pangkat K? Ada yang tahu jawabannya? Ya, kalau misalnya ini selain 3 pangkat K, misalnya 4 pangkat K, maka kita tidak bisa buatkan seperti ini. Ujung-ujungnya kita tidak bisa buat seperti ini, kan seperti itu ya. Kalau seandainya itu kita jumlahkan dengan selain 3 pangkat K, seperti itu. Oke, tahu kan alasannya? Iya, alhamdulillah kalau tahu. Sekarang kita kesimpulan ya. Kita sudah sampai ke tujuan, maka kita tinggal menyimpulkan. Oke, itu kesimpulannya bahwa PN benar untuk setiap N bilangan asli. Ya, seperti itu. Oke, kita pindah ke contoh yang kedua.